ketika saya direkrut oleh Al-Qaeda itu bukan untuk melakukan pemberontakan terhadap NKRI, tapi untuk membela diri wilayah kita, Maluku. Kalau Kashmir terkenal dengan pemandangan alamnya luar biasa. Malu kita pakai rakitan, nggak level kalau istilahnya. Soalnya kalau rakitan itu keduluan mati kita. Coba kalau dipakai kebanyakan macetnya, terus jarak akurasinya, kemacetannya luar biasa. Hampir semua kita bisa. Bagaimana menggunakan senjata, bagaimana taktik, bahkan membuat bom. Sampai waktu itu kita membuat virus juga, tapi kita di stop. Saya keluar dari penjara 9 April 2015 dari Lapas Ciamis dengan kasus Undang-Undang Darurat pengadaan kepemilikan senjata api. Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Saya kan di Ambon itu artinya pernah merasakan kerusuhan ya, bagaimana keluarga saya dibantai, bagaimana kita juga sendiri merasakan hidup nggak nyaman ya gitu. Saat itu ada seorang ikhwan dari Sulawesi, namanya Abu Suwai Samsudin, nggak salah bisa di alias Qadir. Dia menyampaikan pada saya bahwa di Poso itu akan terjadi lagi kerusuhan seperti dulu. Jadi akan ada penyerangan terhadap umat Islam di sana. Ya mereka punya kode itu dulu Yosep 12. Jadi tanggal 12 2012 pada saat itu akan diadakan penyerangan terhadap umat Islam oleh kelompok separatis lah, kelompok Kristen. Nah, maka saya sebagai umat Islam yang punya girah untuk membela umat Islam, maka saya siap bantu. Kalau menyesal sih tidak, karena pertama kita juga yang diserang. Kecuali kalau kita secara tiba-tiba nyerang orang, pasti saya menyesal. Sama kan manusia kita berhak menghidupkan sesama manusia gitu kan, nggak boleh saling membunuh. Itu dalam Al-Quran kan melarang. Pada siapa yang menghidupkan orang, saya akan menghidupkan orang seluruhnya kan gitu. Tapi kalau kita diserang terus kita membela diri, kita menyesal, saya nggak menyesal. Bapak saya kan TNI juga, gitu. Jadi kalau untuk membelah negara itu udah pasti lah, kan. Bahkan bapak saya mendukung saya dalam mengikuti perjuangan sampai saya keluar itu. Penting kamu berjuang melawan untuk umat Islam ini, bapak dukung. Kamu jalan keluar. Saya bergaul sama orang NII, orang-orangnya Ustadz Aman kan gitu. Nah itu kesininya. Tapi sebelumnya saya nggak bergaul sama-sama. Kalau orang sama Mujahidin, sama Al-Qaeda dulu pernah gabung sama Kompak juga kan. Itu murni untuk membela umat Islam. Gitu. Awal mulanya saya mengenal jaringan terorisme ini saat ini kerusuhan. Jadi saya mengenal jaringan-jaringan ini saat terjadi kerusuhan di Ambon tahun 99. Datanglah para mujahidin dari luar Maluku, yang mereka datang berjihad di sana. Nah, dari sanalah itu datang berbagai macam kelompok, dari Laskar Jihad Ja'far bin Umar Thalib, dari Laskar Jihad Mujahidin, bahkan dari Al-Qaeda. Karena terjadi kerusuhan, kita dipaksa oleh lingkungan kita sendiri untuk harus bisa berjihad. Jadi di sana pada saat itu ada
dibukanya tadrib yang diadakan oleh Mujahidin di sana di kampung saya di Seram bagian barat. Selama saya ikut tadrib itu direkrut sama Mujahidin Al-Qaeda, pimpinan Umar Faruk. Di situ kita diajarkan bagaimana menggunakan senjata, bagaimana taktik, ya bagaimana menyerang, bagaimana bertahan. Tapi senjatanya senjata dari luar negeri seperti FMC itu, modifikasi dari SS1. Malu kita pakai rakitan. Nggak level kalau istilahnya. Ntar soalnya kalau rakitan itu keduluan mati kita. Coba kalau dipakai kebanyakan macetnya, terus jarak akurasinya, kemacetannya luar biasa. Kita disiapkan untuk melatih pemuda-pemuda Ambon nanti saat kembali untuk melawan musuh-musuh yang hendak menyerang kaum muslimin. Maka mungkin hampir semua kita bisa gitu, dari bagaimana menggunakan senjata, bagaimana taktik, bahkan membuat bom, sampai waktu itu kita membuat virus juga, tapi kita di stop. Selama sebulan ya, saya tadrib awalnya itu di daerah saya sebulanan. Saya lanjut ke Pulau Ambon, terus saya dikirimkan ke luar negeri, ke Kashmir. Kita di sana dilatih itu latih anti teror sama terorisme. Jadi bagaimana mengenal teknik teror itu seperti apa dan anti teror untuk mengcounter itu seperti apa. Kalau Kashmir terkenal dengan pemandangan alamnya luar biasa, indah. Oh, saya dulu terakhir tuh di Muzaffarabad 2011 September saya masih sana. Pas terjadi WTC. Kasus itu akhirnya kita minta pulang, dan memang sengaja dipulangkan karena nggak aman untuk pendatang, karena ada razia untuk orang-orang asing kan, seperti itu. Sering ketemu sama CIA juga di sana. Kita menteror orang tuh seperti apa? Ada seperti memberikan dampak bukan aja harus membunuh ya. Betul. Rasa takut, kecemasan orang, buat orang nggak aman itu seperti apa gitu. Walaupun mungkin nggak berbahaya, nggak bisa membunuh, tapi pikiran orang gitu. Karena kita kan belajar bukan untuk secara personal aja, secara umum. Banyak hal yang bisa kita libatkan membuat orang takut. Mungkin media juga kita main. Peran media itu juga sangat penting gitu. Jadi senjatanya bukan senjata fisik aja. Ada yang buat bom atau buat apa seperti itu kan. Kan otomatis orang pada takut tuh. Bahan di rumah nggak ada bisa. Misalnya kita bahannya biasa low explosive, tapi dengan pencampuran bahan-bahan khusus, penambahan yang low tadi bisa jadi high. Sepulang dari Kashmir saya membantu orang tua, jadi nggak ada kegiatan apa-apa, karena memang kita dipersiapkan untuk ini aja, untuk bertahan gitu. Kalaupun ada seorang negara-negara Muslim yang diserang, kita wajib untuk turun membantu. Tapi kalau untuk memberontak membuat negara sendiri, nggak diajarkan di sana. Setelah saya di lapas itu, saya banyak mengambil pelajaran juga. Apa yang saya ikuti, teman-teman yang saya bergaul ini sangat berpengaruh dalam kehidupan saya juga ya. Terutama masalah pemikirannya. Karena tidak semua yang teman-teman saya itu pikirannya searah lurus gitu. Banyak juga yang menyimpang. Penyimpangannya tadi masalah fikrahnya tadi, kekafirannya, pengkafiran terhadap umat Islam, takfiri ya gitu. Kemudian masalah keluarga saya juga. Kalau saya bermasalah di dalam kan keluarga saya juga jadi ya nggak jelas, nggak menentu nasibnya kayak seperti apa kan gitu. Saat saya masuk di dalam, ya paling saya merasa ini yang terbaik oleh Allah untuk saya. Kalau dulu saya kan trauma dengan namanya orang Kristen. Walaupun
om saya juga Kristen. Dulu saya merasa kalau kayak mereka itu apa ya, kan trauma tadi, kan kalau udah Kristen pasti menyerang kita kan gitu, udah anggap musuh nih. Kalau lihat tuh gimana, dongkol aja kalau lihat orang Kristen. Ya, tapi setelah sekarang mulai aman, kita mulai bergaul, saya bergaul juga dengan saudara saya, dengan teman-teman Kristen kan ya. Ternyata ya berubah juga pemahaman saya sesuai dengan apa keadaan yang ada. Jadi nggak menganggap mereka musuh juga. Saya waktu pas keluar, saya ke Ambon, sempat ketemu itu sama teman-teman lama, tapi mereka udah berafiliasi dengan ISIS. Udah gabung kan? Maka ngajak saya juga, alasannya macam-macam ya. Saya bilang, saya ini baru keluar, dan saya nggak mau terikat dengan kelompok apapun, kelompok manapun yang berpikiran. Nggak, saya mau urus keluarga saya. Nah, kalau saat saya keluar tuh, yang ada di pikiran saya gimana bisa membina keluarga. Urusan saya dengan Tuhan, dengan Allah, bukan urusan mereka gitu. Kalaupun misalnya mereka nonton dan mereka bilang saya udah murtad atau saya udah berubah, terserah kan gitu. Yang tahu iman saya kan Allah. Saya coba dagang pakaian, macam-macam saya dagang. Apa yang bisa dijual, jangan orang aja. Tadinya istri buka pendidikan juga kan, Jakarta udah tutup. Saya sekarang ngawas di proyek ipar, kakak ipar. Yang ini saya sampaikan, harus berhati-hati terhadap apa yang kita dapatkan dari orang lain. Ilmu agama, misalnya Al-Quran, hadis, itu harus selalu difilter, diteliti. Jangan asal kita mendengar ini dibaca kalam Allah, terus hadis, terus langsung kita ikuti. Karena ini benar-benar kita harus teliti. Karena bisa jadi apa yang mereka bawa itu tafsirannya salah. Dan sekali kita membuat kesalahan, bisa jadi itu berujung fatal untuk dunia dan akhirat kita. Contohnya seperti bom bunuh diri, itu kan sangat fatal ya. Kalau kita melakukan bom bunuh dan itu tidak benar menurut Al-Quran dan Sunnah, dan kita mati, ujungnya neraka ya. Dan banyak pihak yang menjadi korban, diri kita dan keluarga kita.